Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Pramana. Saya dari kelas 4F dengan NPM 233510393. Nah, di sini saya akan membuat video untuk mengerjakan ujian praktikum UAS PBK saya. Yang mana di sini saya akan membahas tentang view router, linia, quasar, fighters, VTest, dan API. Selanjutnya, adapun topik yang saya pilih atau kasus yang salah saya pilih adalah web toko alat gaming. Kenapa saya memilih kasus ini? Nah, saya memilih membuat studi kasus website toko alat gaming karena industri gaming saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki potensi pasar yang sangat besar. Banyak orang, terutama kalangan muda, mencari kemudahan dalam membeli perlengkapan gaming secara online, mulai dari mouse, keyboard, headset, hingga kursi gaming. Dengan membuat web ini, saya ingin memberikan solusi praktis untuk transaksi pembelian alat-alat gaming melalui antarmuka web yang mudah digunakan. Studi kasus ini juga memberikan tantangan menarik dari sisi teknis, seperti pengelolaan data produk, proses pemesanan, login pengguna, serta penggunaan teknologi modern seperti Vue 3, Quasar, Pinia, dan integrasi dengan sistem server sebagai backend sederhana. Selain itu, topik ini juga relevan dengan minat pribadi saya di bidang teknologi dan dunia gaming. Sehingga proyek ini tidak hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi aplikasi yang nyata lebih bermanfaat. Nah, di sini saya membuat analisis fitur, ya, yang mana di sini saya membuat login dan register user, yang mana berguna sebagai user dapat membuat akun dan kemudian login menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Daftar kegiatan yaitu user dapat melihat produk, dapat melakukan pesanan, dapat melihat riwayat pesanan, dan mengedit pesanan. Ketiga, melihat produk. Si user dapat melihat produk apa saja yang ada di dalam web tersebut. Selanjutnya, 4, dapat melakukan pesanan. 5, user dapat masuk ke profil yang berisikan data diri dan riwayat pesanan. 6, memanajemen state menggunakan Pinia. 7, koneksi ke backend guna menggunakan localhost dan JSON server. 8 itulah unit testing. Selanjutnya adalah struktur navigasi dan routing. Nah, struktur navigasi dan routing ini ada beberapa. Yang pertama adalah yang saya jelaskan tadi, login dan register. Ada home, ada produk, keranjang, ada keranjang, profil, yang mana profil ini berisikan profil dan riwayat pesanan. Seterusnya, yaitu adalah struktur navigasi dan routing. Nah, struktur backend atau endpoint JSON server yaitu memiliki 4 yang saya buat di dalam web saya ini. Yaitu pertama, get. Get ini berfungsi sebagai mengambil atau mengecek ketika melakukan login apakah datanya ada atau tidak. Yang kedua adalah post, dapat menambahkan data user dan pesanan, yang mana di dalam web saya dapat menambahkan data user dan pesanan atau menambahkan registrasi sebagai user. Ketiga, code, yaitu adalah mengedit atau memperbarui data user. Yang keempat adalah yang pasti yang sudah tidak lazim lagi, yaitu adalah menghapus data. Nah, ini adalah untuk menghapus data user pesanan. Selanjutnya, di sini adalah memanajemen state dengan PIN-nya. Apa sih yang dimaksud dengan memanajemen state dengan PIN? Nah, manajemen state dengan cara PIN-nya adalah cara mengelola data agar bisa digunakan bersama di berbagai komponen aplikasi. PIN-nya adalah library resmi dari Vue.js untuk mengatur state secara reaktif dan efisien. Dengan PIN-nya, data seperti daftar produk, info pengguna, atau status login dapat disimpan di dalam satu tempat store dan diakses oleh komponen manapun tanpa harus mengoper data lewat cloud. Nah, selanjutnya adalah pengertian vrouter. Nah, kenapa kita perlu menggunakan vrouter? Ini sedikit penjelasannya. Vrouter adalah library resmi milik Vue.js yang berfungsi untuk menangani navigasi antar halaman dan aplikasi berbasis single page aplikasi atau SPA. Dalam SPA, penggunaan dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain, misalnya dari halaman home ke produk,
Atau bahasa lainnya, ketika kita lagi berada di halaman home, nah ketika kita mengklik navigasi produk, nah dia akan otomatis berpindah. Itu yang dinamakan router. Router ini adalah sebagai jembatan penghubung tanpa perlu refresh seluruh halaman. VRouter memungkinkan pengembangan untuk mengatur URL, menghubungkannya dengan komponen tertentu, serta mendukung berbagai fitur serta route dinamis, nested route, routed buat, atau pengamanan akses dan navigasi pragmatik. Dengan menggunakan VRouter, pengalaman pengguna menjadi lebih cepat dan interaktif karena hanya bagian yang dibutuhkan saja yang dimuat ulang, bukan seluruh halaman. Yang mana artinya ketika kita menggunakan VRouter, suatu proses tidak akan memuat proses untuk semua halaman aplikasi. Dia akan hanya memuat satu halaman yang ingin digunakan. Itu yang itu penggunaan VRouter. Selanjutnya, di sini kita ada cara menginstal VRouter. Ya, teman-teman bisa membuka atau membuat folder baru. Ya. Di sini sekarang saya sudah membuat folder. Teman-teman bisa buat folder bebas. Setelah itu, teman-teman klik kanan atau klik di pencarian itu CMD atau terminal. Terus teman-teman bisa klik npm install VRouter dan di sini untuk sama ya. Ini untuk penginstalan ini. Supaya lebih paham, saya akan menjelaskan di dalam codingannya supaya lebih paham serta pengimplementasian di dalam aplikasinya bagaimana menyimpan data. Nah, di sini merupakan folder saya yang sudah berisikan banyak-banyak komponen ya, beberapa file. Di sini ada file akun page, view, home, dan seterusnya. Di sini kita tadi membahas router. Nah, di sini saya membuat suatu file router namanya index.js. Nah, yang mana ini sebagai penghubung. Nah, di sini out.js ini ya digunakan sebagai pinia lah. Ya, pinia ini tadi sudah saya jelaskan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Pinia itu berfungsi sebagai mengelola data agar bisa digunakan bersama sebagai berbagai komponen aplikasi. Nah, seterusnya, di sini saya juga menggunakan Quasar. Quasar ini bebas, teman-teman bisa memilih. Tapi saya menggunakan Quasar ini supaya lebih mempermudah lah untuk melakukan pembuatan tabel atau pembuatan navbar, navigasi bar. Nah, di sini satu lagi saya tekankan, kita perlu membuat namanya DB-JSON. Apa gunanya DB-JSON ini? Nah, DB-JSON ini berfungsi sebagai tempat database kita. Database yang bersifat sederhana lah. Kita tidak perlu menggunakan SMTP atau MySQL. Nah, kita cukup membuat DB-JSON atau file DB-JSON untuk menyimpan data-data yang ada nanti ketika si user menginputkan gitu dari web kita yang kita buat. Nah, di sini sudah ada DB-JSON. Nah, di sini ya saya sudah sedikit menjelaskan di readme saya. Ya, UAS ini, UAS Praktikum ini saya buat berupa aplikasi toko barang gaming yang dibangun menggunakan Qt, Fight, Quasar, Pinia, Axios, dan Router. Axios ini sama dengan JSON server ya teman-teman. Nah, di sini ada fitur utamanya, yaitu adalah home, produk, pemesanan, akun, dan sistem login sederhana, terus menggunakan JSON server. Teknologi yang saya gunakan ini, seterusnya, ini ada struktur folder yang saya buat, ya sesuai dengan yang di sini. Nah, di sini adalah tata cara. Nah, ini sangat penting. Saya tekankan lagi, ini sangat penting untuk teman-teman lakukan. Yang pertama, ya kita perlu membuka folder proyek. Nah, teman-teman misalnya sudah membuat folder proyek, ya saya sudah membuat folder proyek nih. Terus buka CMD, ketik code spasi titik. Ini gunanya apa sih? Teman-teman pasti bertanya. Nah, fungsi ini adalah untuk membuka Visual Studio Code secara terminal. Nah, selanjutnya kita kan banyak menggunakan dependensi. Nah, dependensi ini kita perlu install dulu teman-teman. Nah, seperti npm install Quasar. Ini berarti kita supaya bisa menggunakan Quasar, kita perlu install Quasar itu. Terus kita install Pinia, terus npm install VRouter, npm install Axios ya untuk JSON server.
Terus ini npm install di JSON server ini supaya kita dapat JSON servernya localhost-nya yang berapa. Terus baru kita npm install. Nah, setelah kita melakukan install itu, nah kita perlu melakukan nih masuk ke terminal di VS Code-nya. Nah, teman-teman bisa masuk ke terminal VS Code ya, tidak tiga di terminal. Kita ketik eh, kita ketik namanya npm rundev. Nah, ini bergunanya untuk apa? Nah, ketika kita membuat npm rundev, berarti kita menjalankan yang namanya codingan untuk interface kita. Dia akan menjalankan di localhost kita. Nah, ketika kita enter, nah dia akan muncul ini. Ya. Ketika kita HTTP localhost ini, teman-teman cara untuk membukanya, teman-teman klik kontrol, klik plus kiri. Oke? Nah, di sini sudah muncul. Nah, teman-teman di sini sudah muncul ya. Nah, sini sudah muncul. Nah, ada satu lagi yang saya tegaskan ya. Di sini untuk bagian 7, ini yang paling sangat sakral bagi saya dan sangat sakral untuk pembuatan web yang menggunakan DB-JSON. Kenapa? Hmm, Di terminal kita perlu mengetik yang namanya JSON Server Port 3000. Kenapa kita perlu menggunakan ini? Nah, JSON Server Wedge DB JSON Port 3001 ini ya berfungsi sebagai untuk mengaktifkan DB-JSON kita untuk mengaktifkan DB-JSON kita supaya dia bisa berjalan di dalam aplikasi kita atau dalam web kita. Nah, jadi ketika teman-teman tidak mengaktifkan atau tidak mengaktifkan DB-JSON kita atau ini kita tidak mengetik inilah DB-JSON server ini. Nah, ketika teman-teman pergi ke web ketika melakukan daftar ini username, misalnya saya buat Wirdani, terus passwordnya 12345. Ketika teman-teman melakukan daftar, ini, nah, ketika teman-teman melakukan login, Wirdani 12345. Sorry, Wirdani 12345. Ketika teman-teman melakukan login, nah, maka dia akan baru bisa berfungsi. Nih, oke? Nih. Baru dia bisa berfungsi teman-teman. Ya. Karena di sini saya membuat akun baru, ya. Kita buat dulu masukkan Wirdani, nomor HP-nya 0823 88 55 74 22. Alamatnya Sungai Manasip gitu. So, oke. Nah, dia akan tersimpan di sini tadi. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa database kita itu sudah masuk ke dalam DB DB JSON kita nih. Nih, nih, nih. Ini sudah masuk kan? Ini secara codingannya teman-teman. Nah, bagaimana sih kita supaya tahu bahwa si data tersebut sudah masuk gitu. Karena dia bersifat localhost, saya tegaskan lagi. Karena dia bersifat localhost, maka ya, ketika ketika saya logout, ya, ketika saya logout, nah, ketika saya logout, nih, terus eh, di sini tadi karena saya sudah menjalankan si ini, ya, karena saya sudah menjalankan JSON server tadi, karena saya belum berhentiin, nah, dia otomatis dia bisa masuk teman-teman. Nah, tapi ketika saya sudah berhenti kan, atau saya hapus terminalnya, ya, ini saya hapus.
tinggal ini saja kan. Berarti saya hanya menjalankan localhost ya untuk interface-nya. Ketika saya login lagi, where dari 1, 2, 3 login. Teman-teman bisa lihat, dia tidak bisa masuk lagi. Nih, login gagal, username atau password salah. Kenapa? Ya, padahal yang saya masukkan itu sudah benar. Padahal saya sudah masuk benar. Dani, ya. Kenapa teman-teman? Nah, di sini saya tegaskan. Di sini adalah salahnya di sini teman-teman. Karena saya tidak mengaktifkan yang namanya JSON server. Karena tadi di terminal saya sudah hapus. Ya. Sehingga ketika melakukan login atau registrasi, coba kita daftar ulang deh. Kita daftar ulang, kita buat akun baru. Misalnya hmm, Dimas. Sandinya 3, 2, 1. Saya daftar nih. Tak. Nah, dia tidak otomatis pindah ke halaman login. Kenapa? Karena si data registrasi ini dia tidak masuk ke dalam database. Tidak masuk ke dalam database JSON ini, teman-teman. Ya, dia tidak muncul kan seperti Wardani tadi kan? Nah, kenapa? Itu yang saya ingatkan tadi, teman-teman. Bahwa kita perlu menjalankan yang namanya port tadi atau JSON server tadi. Oke? Nah, teman-teman bisa di sini yang ini jangan keluarin. Ya, teman-teman bisa klik tanda tambah. Ya. Terus kita cari yang ini. Kita copy aja ini, teman-teman. Kita copy. Ini. Kita copy. Kita salin. Nah, kita bisa enter. Nah, di sini kan sudah berhasil, teman-teman. Nih, indeks. Nah, di sini karena saya sudah membuat database-nya itu dua, ya nanti saya bahas. Nah, di sini karena login tadi saya buat si di user ya, kita klik aja kan. Oke. Nah, di sini muncul teman-teman datanya yang sudah login di tempat saya, juga saya sapa saja gitu. Nah, di sini. Nah, ini Wardani ya, tadi berhasil karena tadi JSON server aktif. Oke, kita pergi lagi ke webnya teman. Ini sudah aktif ya. Tadi tidak bisa kan? Nah, Dimas ya, Dimas. Kita masuk lagi password tadi ya. 3, 2, 1. Ketika kita daftar, nah, nah, dia langsung menuju ke halaman login. Oke? Berarti si JSON server sudah terhubung ini si halaman register dan login sudah terhubung ke database-nya. Nah, si kita ketika kita melakukan register, si data yang kita register tadi dia akan disimpan ke sini teman-teman. Kita refresh. Nah, kita refresh. Di sini masuk nih. Ya, sini masuk. Kenapa belum ada nama, nomor HP, alamat? Karena kita belum masuk ke profilnya. Sini masuk nih. Nah, ketika kita melakukan login, dia akan memanggil data tersebut. Kita masukkan lah, Dimas gitu. Misalnya, kita klik 3, 2, 1. Tuh, oke. Ketika kita login, ya, 3, 2, 1 tuh. Oke. Ini masih belum bisa. Ketika kita login, ya, Dimas. Oke, kita cek dulu. Ini ya, 3, 2, 1. Kita login. Ini bisa teman-teman. Apa? Berarti ya bisa kita simpulkan bahwa si database dan aplikasi yang saya buat itu sudah terhubung melalui API. Ya, API itu namanya Axios, tapi kita supaya lebih lazim atau kita menggunakan JSON server. Nih, ini gunanya teman-teman. Ya. Nah, ketika teman-teman ini login sebagai Dimas ya. Nah, karena Dimas ya kita login lagi sebagai Dimas. Kita buat Dimas Anugrah gitu. Nomor HP-nya 085422334411. Saya alamatnya Panam gitu. Nah, ini pesanan belum ada. Oke.
Ketika kita sudah menambahkan itu tadi, dia otomatis akan nambah teman-teman di sini. Nah, dia nambah kan? Oke, itu kenapa saya bilang untuk mengaktifkan JSON server ini sangat sakral atau sangat penting sekali. Saya tekankan, ini sangat penting sekali. Nah, jadi selanjutnya, ya, oke. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas apa saja fitur-fitur yang ada di dalam web shell. Oke. Setelah tadi kita belajar tentang bagaimana cara menjalankan project saya ini. Nah, sekarang kita masuklah ke dalam fitur-fiturnya. Apa saja sih fitur-fitur yang saya buat di dalam project saya ini? Kan kita sudah melakukan login dari sebagai IMAS. Oke, sebagai IMAS. Di sini teman-teman, yang pertama itu di sini saya ada membuat form sedikit tentang pengenalan lah di toko saya gitu. Selanjutnya, ketika kita klik lihat produk, dia akan pergi ke halaman produk teman-teman. Nah, halaman produk ini ya berisikan produk-produk yang dijual lah di toko ini gitu. Atau selanjutnya kayak gini bisa juga. Nah, setelah itu, misalnya teman-teman minat mau belinya mouse gaming gitu, kita pesan sekarang. Nah, dia akan pergi ke menu peranjang. Menu peranjang, ketika kita klik, ya, teman-teman disuruh masuk nama lengkap, nomor HP, alamat, pilih, pilih produk, dan jumlahnya. Nah, selanjutnya di sini ada profil. Nah, di sini profil ini, di dalam profil ya, di dalam profil ini ada lagi menu yaitu adalah profil dan riwayat pesanan. Karena si akun Dimas ini belum melakukan pesanan, ya nanti kita coba satu-satu fitur. Kita coba dulu di produk ya. Produk ini kita pesan misalnya mouse gaming gitu. Nah, di sini kita buat lah namanya Dimas Samudra. Nomor HP-nya sesuai yang tadi ya, misalnya nomor HP-nya, oke, Samudra. Alamat lengkapnya misalnya di Panam, Panam, eh, Jalan eh, Garuda Sakti, misalnya. Pilih produk tadi kan mau produknya mouse gaming, mouse gaming. Nah, ini misalnya teman-teman bisa pilih dua atau empat gitu. Di sini saya pilih dua saja. Saya harap untuk packingannya bagus supaya tidak rusak ketika barang sampai gitu misalnya ya. Nah, teman-teman bisa klik kirim pesan. Nah, dia akan muncul nih pop up pesanan berhasil. Nama Dimas Anugrah, produk mouse gaming jumlah 2. Nah, harga satunya itu kan 150. Jadi kalau kita kan beli dua nih, jadi dikali jadi 300. Alamat Panam, Jalan Garuda Sakti. Saya harap untuk packingannya bagus supaya tidak rusak ketika barang sampai. Nah, di sini ya, kenapa saya tidak membuat metode pembayaran atau eh, mode pembayarannya pakai apa gitu? Karena di sini toko ini saya menerapkan yang namanya sistem COD wajib. Karena apa? Karena ini kan bersifat barang elektronik. Jadi ketika barang sudah sampai, si user wajib mengecek dulu apa yang kurang gitu, apa yang ada. Jadi ketika ada kerusakan barang, si toko bisa bertanggung jawab seperti itu. Jadi saya menetapkan COD itu sebagai pembayaran wajib lah. COD jadi tidak bisa pembayaran eh, kris atau transfer bank gitu. Ketika kita tutup, nah kita pergi ke profil, ya, kan kita sudah melakukan pemesanan tadi ya. Sudah kita pergi ke sini. Nah dia akan menyimpan nih, menyimpan eh, data riwayat pesanannya gitu. Nah di sini juga, di sini kan tadi kan si Dimas di sini kan database sebagai user. Teman-teman bisa ganti di sini karena saya membuat
database-nya itu dua, pesanan dan user. Di sini kita eh sorry, ya, si user, kita buat sini pesanan. Nah, ketika kita masuk ke pesanan, dia akan masuk ke database pesanan teman-teman. Nah, tadi kan Dimas sudah melakukan pesanan tadi. Nah, ini ID-nya. Nah, jadi setiap ID itu teman-teman, nah setiap ID atau setiap akun itu memiliki ID yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini, dia memiliki ID, user ID-nya 16CF. Sedangkan tadi di sini ada daftar juga, ada juga yang namanya user ID-nya di ini. User ID-nya beda juga di sini. Oke, ID ini sesuai dengan akun. Ya, user ID ini juga pesanannya itu sesuai dengan akun. Sehingga database yang dipanggil itu teman-teman sesuai dengan user ID atau sesuai dengan akun yang melakukan pesanan. Jadi ketika misalnya Aldi 27 nih, Aldi memesan kursi gaming, dia otomatis dia tidak akan menampilkan database database di dalam akun Dimas ini. Jadi pesanan ini dia tidak akan menampilkan si data ini teman-teman. Nah, si asset gaming ini. Kenapa? Karena saya menyetel, jadi si user ID untuk setiap akun itu berbeda-beda. Jadi yang ditampilkan di dalam pada di sini ya, misalnya ya sesuai dengan akunnya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengedit, oke. Ketika kita edit, ya, kita edit. Misalnya, oh salah nih, misalnya jumlahnya, jangan jumlah lah, jangan jumlah lah. Misalnya jalannya salah nih, kita ubah lah. Misalnya Markoyan, Markoyan, Jalan Karya 3 gitu. Ketika itu simpan, dia akan berubah di sini. Nah, ketika berubah di sini, dia tidak hanya berubah di sini, tapi berubah juga di sini. Ini kan, ini tadi kan, ketika kita refresh. Nah, dia berubah. Markoyen, Jalan Karya 3. Nah, selanjutnya, fitur selanjutnya itu adalah hapus. Nah, supaya nampak perbedaannya, kita buat lagi lapisan satu lagi. Misalnya, jadi di ya, sebab kita ambil dulu nomor ya. Oke, Mas Anugrah, nomor ya. Ini, halaman lengkapnya tadi, eh Rumbai deh, Rumbai, gitu, misalnya di Jalan Paus, ya, Paus. Terus pilihan produknya apa gitu, mikrofon, mikrofon boleh. Terus jumlahnya 5 gitu. Pelayanannya bagus, pesanan. Nah, di sini akan menampilkan detailnya, ya seperti yang tadi. Oke, sini kan harga mikrofon satunya itu kan 500.000. Jadi ketika beli 5 yuk, berarti totalnya 2.500.000. Untuk kita pergi ke profil kita tadi, ya. Nah, di sini kan nambah nih. Otomatis di sini juga nambah pesannya. Ya. Nah, nah teman-teman perhatikan di sini. ID, ya, ID itu beda. Oke. Tapi di user ID, user ID ini teman-teman, user ID ini dia sama. Jadi ini gunanya user ID yang sama itu. Kenapa saya buat sama? Jadi tetapkan setiap akun tuh user ID yang satu gitu. Jadi ketika ini, ya, ketika ada dua database nih, ada dua nih. Ya udah dia yang dipanggil ya dua aja gitu. Kenapa ini nggak dipanggil? Ya karena user ID-nya ini aja udah beda 4 dan user ID yang Aldi ini yang di 276 nih ini aja udah beda 2328 kan beda tuh. Nah, jadi dia akan mengambil dua database ini aja. Nah, database bisa lihat nih. Ini nampilkan nih. Nah, fitur yang saya ingin jelaskan itulah fitur hapus. Ya udah. Misalnya ini kita hapus nih. Hapus tak, oke, kita hapus.
Nah, ketika kita hapus, dia otomatis juga kehapus. Bisa kita hapus, ya. Atau kita hapus dari DB JSON-nya. Nah, di sini. Misalnya kita hapus yang tidak, ya otomatis juga akan menghapus dari sini. Oke, kita lanjut lagi sebagai dimus. Ya, dia kalau hapus dengan kita refresh, ya udah, dia kena hapus. Ya, jadi tadi sudah bisa. Selanjutnya, baik, ini sedikit lagi fitur ya di profil. Di sini teman-teman bisa ubah profil. Soal Dimas Anugrah jadinya Dimas Bambang Merafe, terus Palangkaraya ini. Udah teman-teman ubah di sini, otomatis di sini juga berubah. So, bukan di sini ya, tapi di users. Oke, ini Dimas Bambang Palangkaraya. Terus fitur selanjutnya yaitu adalah ubah username dan sendiri. Sini teman-teman bisa ubah username, misalnya Dimasnya jadi em, di Dimas Dimas 27 misalnya. Passwordnya saya berikan 321 tambah 123 kesumpah. Nah, ketika teman-teman pergi ke sini, kita ubah nih. Nah, dia otomatis berubah. Terus ketika kita mau login lagi, otomatis kita menggunakan yang sudah diubah tadi. Berarti Dimas 27 123. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.